Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita sungguh mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kita dapat memulai hari kita dengan mendengar suara Tuhan bersama-sama di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Hidup yang baru dikaruniakan kepada kami, sehingga pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam segala aktivitas kami hari ini. Sebentar bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan menjadi rema, menjadi bread of life, menjadi roti kehidupan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak peristiwa yang tentu ada yang menyukakan hati kita, ada yang mengecewakan hati kita, ada yang di dalam pandangan itu membawa keberuntungan bagi kita, dan ada pula yang membawa kemalangan, kerugian bagi kita. Dan acap kali ketika peristiwa itu terjadi, kita mudah menjadi putus asa, atau kita terlalu berlebihan dalam merayakan keberuntungan kita, tanpa melihat bahwa peristiwa yang terjadi itu membawa dampak, pengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya. Ada sebuah cerita rakyat di negeri Cina yang mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah mendengar cerita ini. Pada zaman dahulu di negeri Cina, di sebuah desa, hiduplah seorang kakek tua yang bernama Kakek Chou. Kakek Chou ini memiliki seorang anak laki-laki, dan mereka memelihara satu ekor kuda jantan yang bagus, yang gagah, yang kuat. Mereka memelihara kuda ini dengan sungguh-sungguh dengan baik, dan anak laki-lakinya suka untuk menunggangi kuda ini untuk berkeliling melihat-lihat situasi desa di mana mereka tinggal. Satu hari, anak laki-lakinya ini menunggang kuda untuk melihat-lihat situasi desa mereka. Karena lelah dan haus, maka sang pemuda ini turun dari kudanya, dan kemudian dia menuju ke sebuah mata air, sungai, dan meminum air yang segar di sana. Dan beristirahat sejenak. Ketika pulih, segera dia menuju di mana kuda itu ditambatkan, dan dia terkejut. Karena kuda itu sudah tidak ada. Kuda yang mereka sayangi itu sudah pergi. Dia mencari dan tidak mendapatkannya. Dengan sedih, pemuda ini pulang dan mengatakan kepada kakek Chou, kuda kesayangan kita, peliharaan kita sudah hilang. Para tetangga ketika mendengar kabar bahwa kuda kesayangan kakek Chou dan anaknya ini hilang, dan mereka bersedih, maka kemudian para tetangga pun datang kepada kakek Chou, dan mereka berkata, kami ikut bersedih karena kalian kehilangan kuda kesayangan. Sungguh malang nasib kalian ini, karena tidak memiliki kuda lagi. Tidak lama kemudian kakek Chou menjawab demikian. Saya belum tahu sekarang apakah ketika saya kehilangan kuda merupakan kemalangan, merupakan kerugian,
kenaasan bagi keluarga kami. Atau sebaliknya, mungkin ada keberuntungan bagi kami. Terima kasih atas simpati kalian semua. Para tetangga menjadi heran. Tentu saja kehilangan seekor kuda kesayangan adalah suatu kemalangan. Bagaimana dia mengatakan belum tahu sekarang apakah ini sebuah kemalangan. Bahkan mengatakan mungkin sebuah keberuntungan. Demikian yang disimpan oleh para tetangga. Beberapa bulan kemudian, para tetangga dikejutkan ketika melihat ada segerombolan kuda yang melintasi desa mereka, dan kemudian mereka melihat, wah, ini adalah kuda kesayangan kakek Cho. Sudah kembali dan membawa serombongan kuda yang indah, yang gagah, yang kuat. Dan mereka melihat kuda kesayangan kakek Cho ini kemudian kembali ke kandang. Dan bersama-sama dengan kuda tersebut ada segerombolan kuda-kuda lain yang bagus, yang gagah, yang kuat. Dan akhirnya dipelihara oleh kakek Cho dan anak laki-lakinya. Wah, para tetangga kemudian melihat, wah, sungguh sangat beruntung ini kakek Cho. Karena kuda yang hilang itu kembali. Bahkan membawa segerombolan kuda-kuda yang bagus, yang gagah, yang kuat. Dan dipelihara juga oleh mereka. Wah, sangat beruntung sekali kakek Cho ini. Maka mereka kemudian datang kepada kakek Cho. Dan berkata kepada kakek Cho, wah kakek Cho, kamu sangat beruntung sekali. Kuda kesayanganmu sudah kembali, bahkan membawa banyak kuda yang dapat engkau pelihara. Kuda yang hebat, kuda yang gagah, kuda yang indah. Ini menguntungkan bagimu. Selamat ya, selamat ya. Kemudian para tetangga. Kakek Cho kemudian menjawab demikian. Saya belum tahu sekarang apakah ini sebuah keberuntungan buat saya, atau sebaliknya, ketika kuda kesayangan kami kembali dan membawa kuda-kuda yang lain. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Kembali para tetangga bertanya-tanya, mengapa kakek Cho mengatakan belum tahu sekarang apakah ini adalah sebuah keberuntungan ketika kudanya itu hilang dan membawa kuda-kuda yang lain. Sudah jelas itu keberuntungan, tetapi mengapa kakek Cho itu mengatakan belum tahu apakah ini sebuah keberuntungan atau sebaliknya sebuah kemalangan. Anak laki-laki dari kakek Cho itu begitu senang. Ada banyak kuda yang dia miliki dan dipelihara oleh mereka. Dia sering menunggangi kuda yang satu dan kemudian kuda yang lain pada setiap hari kehidupan mereka. Sampai pada satu hari ketika anak laki-laki ini menunggang seekor kuda, ternyata kuda itu masih liar, tidak mudah dikendalikan. Ketika ditunggangi, kuda ini memberontak sehingga membuat anak laki-laki pemuda itu terjatuh dari punggung kudanya dan kemudian terinjak kakinya oleh kuda tersebut. Sehingga anak dari kakek Cho ini jalannya menjadi pincang akibat kecelakaan yang dialami ketika menunggang kuda tersebut. Para tetangga kemudian datang kepada kakek Cho membantu perawatan untuk penyembuhan pemuda tersebut.
Tapi sungguh tidaklah mudah pada masa lalu ketika mengalami patah kaki. Tentu pemulihannya sangat lama dan tidak bisa kembali seperti semula. Maka pemuda ini berjalan dengan pincang. Maka tetangga mengatakan, sungguh malang. Anakmu sekarang menjadi pincang akibat terjatuh dari kuda. Kami turut prihatin atas kejadian tersebut. Demikian kata tetangga yang datang. Kakek Suwo kemudian kembali mengatakan, saya belum tahu sekarang apakah peristiwa ini mendatangkan kemalangan bagi anak saya dan bagi keluarga saya, atau malah sebaliknya. Mungkin ada hal yang baik di belakangnya. Tapi terima kasih untuk setiap dukungan para tetangga. Kembali para tetangga ini menjadi gusar. Kok bisa anaknya menjadi pincang tapi mengatakan belum tentu itu merupakan satu kemalangan. Beberapa bulan kemudian setelah peristiwa tersebut, kerajaan negeri di mana mereka tinggal harus berperang, menghadapi peperangan dengan kerajaan-kerajaan lain. Sehingga mewajibkan para pemuda yang ada di seluruh negeri, seluruh kerajaan termasuk desa di mana kakek Suwo ini tinggal. Semua pemuda harus ikut berperang. Sehingga sungguh semua pemuda yang ada di desa kakek Suwo ini kemudian pergi berperang. Diwajibkan untuk berperang. Kecuali satu, yaitu anak laki-laki dari kakek Suwo yang pincang. Dan ketika para pemuda desa itu pergi berperang, mereka mendengar bahwa para pemuda itu gugur di dalam peperangan. Kembali para tetangga memberikan komentar. Sungguh beruntung kakek Suwo punya seorang anak laki-laki yang pincang sehingga tidak perlu berperang. Kita lihat anak-anak kita yang sehat, yang kuat harus maju berperang dan mereka gugur di medan perang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam kehidupan yang kita jalani, semua tidak bisa dinilai saat itu juga. Ketika sebuah peristiwa itu terjadi, baik itu kemalangan atau keberuntungan. Karena barangkali akan terjadi kemalangan di balik peristiwa yang mendatangkan keberuntungan bagi kita. Atau sebaliknya barangkali akan terjadi keberuntungan di balik peristiwa yang kita anggap satu yang naas, yang malang, yang merugikan diri kita. Karena di dalam hari berikutnya mungkin ada kebaikan yang akan terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempercayai bahwa kita punya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang akan memelihara kehidupan kita setiap hari, yang selalu menolong dalam kehidupan kita setiap hari. Pengkhotbah 3 ayat 10 hingga 11 mengatakan demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 11 saya bacakan sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa Allah memelihara kehidupan kita dan dikatakan di sana membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, apa yang terjadi sekarang. Manusia tidak dapat melihat pekerjaan Allah itu dari awal sampai akhir dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam berbagai situasi, peristiwa yang kita alami. Sehingga kita tidak menjadi putus asa, patah semangat ketika kemalangan-kemalangan ini terjadi. Karena Tuhan akan menopang kita, mengangkat kita kembali. Dan ketika peristiwa-peristiwa yang menguntungkan, keberuntungan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pun mengingat. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita terus mempercayakan langkah hidup kita di hari-hari ke depan untuk bersama dengan Tuhan. Kita percaya dalam segala sesuatu Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali bahwa hidup kami dalam dunia ini ada banyak peristiwa yang mendatangkan kemalangan, yang mendatangkan keberuntungan. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Allah menopang, memelihara, menolong kehidupan kami hari demi hari. Terlebih setiap kami yang roh iman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, selalu senantiasa menyertai langkah hidup kami, sepanjang hidup kami, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin saat ini kami berbeban berat, kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami kedukaan kesedihan. Tuhan tolong kami, setiap sobat messenger, kami dipulihkan, kami dihiburkan, berikan kekuatan untuk terus setia kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada penghiburan, ada hikmat jalan keluar yang Engkau berikan bagi setiap kami. Ajar kami untuk merespon segala sesuatu dalam hidup kami, bahwa Tuhan Allah campur tangan di dalam kehidupan kami. Berkati untuk sepanjang hari ini, segala perjalanan kami, Tuhan Yesus akan lindungi. Segala usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan tuntun langkah, menjadi berhasil mencukupkan apa yang jadi kebutuhan di tengah keluarga kami. Di tengah masa pandemi yang kami hadapi, Tuhan yang memberikan pertolongan serta perlindungan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, sungguh Engkau berkati kami semua dalam berbagai pengalaman peristiwa yang sedang kami hadapi, yang sedang kami alami, rasakan saat ini. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi sungguh kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Berkati komunitas-komunitas orang percaya, persekutuan-persekutuan, gereja-gereja Tuhan. Ikat setiap anggota keluarga, setiap komunitas gereja yang ada, untuk kami hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga dalam segala perkara, Tuhan dapat memakai saudara-saudara seiman untuk memberikan pertolongan dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Berikan hati yang sabar, hati yang tangguh dan teguh untuk berpengharapan kepada Yesus Kristus di tengah berbagai tekanan, pergumulan, sakit penyakit yang kami hadapi yang membuat kami menjadi merasa putus asa. Berdoa bagi segenap hamba Tuhan yang Engkau utus untuk mengembalakan, melayani, menghibur, mengajar, membina. Tuhan Yesus juga memberikan pertolongan, memberikan hikmat, sehingga dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan, membawa satu pertumbuhan kedewasaan iman bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam segala keterbatasan, kelemahan yang dimiliki, Tuhan Yesus tambahkan karunia, tambahkan hikmat, tambahkan karya yang mendatangkan kebaikan dan kebangunan bagi setiap jemaat yang dilayani. Berkati keluarga-keluarga hamba Tuhan yang melayani, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan Yesus senantiasa ikat setiap anggota keluarga untuk bersama-sama melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk aparat keamanan, baik TNI, Polri. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan hikmat bijaksana, semangat, kejujuran, kesungguhan di dalam menjalankan tugas, menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan memberikan perlindungan karena ada berbagai usaha dari sekelompok golongan yang ingin mendatangkan kekacauan, perpecahan di dalam negara kami Indonesia. Tuhan juga lindungi keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena mereka menjalankan panggilan negara. Tuhan Yesus cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarga, dan hari demi hari yang dilalui ada pertumbuhan yang membawa perkembangan kebaikan bagi setiap keluarga-keluarga, para Polri, anggota TNI. Sungguh Tuhan yang mengasihi mereka semua. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, untuk memberikan kebaikan demi kebaikan, karena kita percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam setiap kehidupan kita yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam berbagai pengalaman kehidupan kita, baik yang mendatangkan keberuntungan ataupun kemalangan dalam pandangan manusia, kita percaya Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kita akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, jangan pernah putus asa, tapi setialah kepada Tuhan Yesus, Gembala kita yang hidup. Tuhan Yesus berkati kita semua.